Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nisa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan membacakan materi singkat, yaitu Reformasi Pendidikan Nasional. Reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah, atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan tentu saja dalam bidang pendidikan. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistemik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru, atau sasaran baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar menjadi perubahan sekontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Latar belakang Reformasi Pendidikan Nasional. Proses perjalanan Undang-Undang Nomor 2 tentang Sisdiknas tahun 1989 terdapat gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, Sisdiknas telah menjadi alat politik pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya. Yang kedua, pendidikan terlalu diatur secara sentralistik oleh pemerintah dan masyarakat. Kurang diberi peran dalam menyelenggarakan pendidikan, inisiatif, kreativitas, dan inovasi masyarakat kurang mendapat kesempatan berkembang. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat menjadi pranata sosial untuk pembudayaan dan transformasi masyarakat. Yang keempat, pendidikan tidak mampu menjawab tantangan lingkungan strategis, yaitu perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, baik di daerah nasional maupun internasional yang berubah secara cepat. Yang kelima, Sisdiknas belum menerapkan prinsip-prinsip pendidikan untuk semua, pendidikan seumur hidup, dan pendidikan terbuka. Persamaannya, yang pertama, keduanya masih menempatkan pendidikan sebagai kerja non-akademik. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan di bawah otoritas kekuasaan administratif, birokratif, dan belum menempatkan pendidikan sebagai kerja akademik. Yang ketiga, penyelenggaraannya di bawah otoritas keilmuan kerja non-akademik, loyalitas, yudikal, hierarki, eselonisasi, dan senioritas didasarkan masa kerja dan kepatuhan. Yang keempat, kerja akademik, reputasi akademik, bersaing dalam kreativitas dan inovasi, tidak mengenal yudikal hierarki, hanya mengenal perbedaan bobot mutu akademik, dan tidak mengenal eselonisasi. Perbedaannya, yang pertama, Sisdiknas nomor 20 2003 bersifat sentralisasi, Sisdiknas nomor 2 1989 bersifat desentralisasi. Yang kedua, pada Sisdiknas nomor 20 2033 pemerintah pusat bertanggung jawab pada pelayanan dana rambu-rambu nasional dan standar mutu nasional, sedangkan masyarakat bertanggung jawab pada unit pendidikan atau sekolah, madrasah, dan mutu pendidikan. Adapun Sisdiknas nomor 1998 tidak demikian. Nomor 3, Sisdiknas nomor 20
2003 lebih demokratis, terbuka, memberikan otonomi dan tanggung jawab pada masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Paradigma keberagamaan. Pendidikan memiliki banyak wajah, sifat, jenis, dan jenjang, tetapi hakikatnya satu, yaitu memanusiakan manusia. Hakikatnya pendidikan mengembangkan yang pertama human dignity, harkat dan martabat manusia. Yang kedua, humanizing human, memanusiakan manusia sehingga benar-benar mampu menjadi khalifah. Hubungan ilmu dan agama. Ilmu merupakan bagian esensial dari agama atau Islam. Ilmu terus mengalir dan bergulir tanpa dapat dicegah. Tidak ada monopoli dalam mengasuh dan mengklaim kebenaran ilmu. Tidak ada lagi pohon ilmu, semuanya telah berubah menjadi jaringan ilmu. Hubungan antara agama dan ilmu ada sebagai berikut. Yang pertama, agama adalah puncak pencapaian, sedangkan ilmu adalah alat pencapaian. Yang kedua, agama memiliki kebenaran yang mutlak, sedangkan ilmu memiliki kebenaran yang relatif. Yang ketiga, ketika agama bertemu ilmu terjadi 4 model, yaitu konflik, interindependensi, dialog, integrasi. Agenda reformasi pendidikan nasional. Upaya memperbaiki pendidikan nasional tidak hanya menyangkut masalah fisik dan dana saja, tetapi harus lebih mendasar dan strategi. Sistem pendidikan nasional perlu direformasikan dengan memadukan wahyu Tuhan dan ilmu pengetahuan sebagai arena utama aktivitas pendidikan, seolah bukan hanya menjadi tempat pembekalan pengetahuan kepada anak bangsa, tapi juga lembaga penanaman nilai dan bentuk sikap dan karakter. Anak-anak bangsa dikembangkan bakatnya, dilatih kemampuannya dan keterampilannya. Sekolah tempat menumbuh kembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani secara maksimal, seimbang, dan sesuatu tuntutan zaman. Strategi reformasi pendidikan dalam mengantisipasi dinamika budaya global. Sebagai bahagian dari komunitas bangsa-bangsa dunia, bangsa Indonesia juga tengah berhadapan dengan derasnya arus globalisasi. Sistem kehidupan nasional kita, baik politik, ekonomi, budaya, hukum, agama, dan pendidikan menghadapi berbagai tantangan dan peluang dinamika budaya global yang harus diantisipasi agar bangsa kita tetap eksis dan semakin maju. Praktis bangsa kita tidak bisa terhindar dari jabatan dampak globalisasi yang melahirkan perubahan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, transformasi yang semakin canggih, seolah-olah telah mengikis tapal batas antara satu negara dengan negara lain. Sekian dari materi singkat saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.